Kisah Santo Filipus Neri di part 2. Setelah mereka memasuki gereja baru pada tahun 1577, diceritakan juga bahwa Filipus memahami betapa pentingnya berbicara dengan bijaksana. Suatu hari, seseorang datang kepadanya. Orang itu mempunyai masalah, tidak dapat menghentikan kebiasaan buruknya, yaitu bergosip dan menceritakan keburukan orang lain. Tanya orang tersebut, "Pastor, kenapa ya? Aku ini merasa sulit loh untuk menjauhkan gosip dan membicarakan keburukan orang lain. Apa yang harus aku lakukan, Pastor?" Kemudian Filipus menyuruhnya dengan mengatakan, "Kalau begitu, cobalah engkau naik ke atap rumahmu dengan membawa satu tas berisikan bulu-bulu burung. Kemudian setelah sampai di atas, koyakanlah tasmu yang berisi bulu-bulu burung tadi, sehingga bulu-bulu itu akan tertiup angin, hingga bulu-bulu itu akan menyebar ke seluruh penjuru kota. Nah, setelah itu turunlah dan kemudian pungutlah kembali bulu-bulu yang kamu telah buang itu." Dan seketika orang tersebut memandang Filipus dengan penuh heran, dan dengan gugup ia berkata, Jadi kata-kata yang jahat sama seperti bulu-bulu itu, begitu keluar dari tas, mereka menyebar ke seluruh penjuru kota dan tidak bisa ditarik kembali." Dan Filipus pun mengiyakan pernyataan orang tersebut. Suatu hari juga diceritakan ada seorang anak muda yang dibimbingnya datang kepadanya dan bertanya, "Pastor, apakah aku diperkenakan mengenakan baju kasar?" Dalam tradisi kuno, baju kasar wajib dikenakan oleh para pendosa berat yang belum diampuni dosanya oleh gereja. Filipus pun menyadari bahwa kegiatan yang tampak seperti laku silih pun dapat menjadi sumber kesombongan. Padahal Filipus senantiasa menjauhi sikap bangga dan tinggi hati. Oleh karena itu, Filipus mengatakan, "Ya, kamu dapat mengenakan baju kasar, tapi dengan syarat bahwa baju kasar tersebut harus dikenakan di luar kemejamu." Dengan demikian, baju kasar tersebut bukan saja menyebabkan ketidaknyamanan di tubuhnya, tetapi juga menyebabkannya diperolok dan ditertawakan oleh orang-orang di sekitarnya. Dan kisah ini menjadi sangat terkenal karena kelak di kemudian hari pemuda itu menyatakan dengan penuh syukur bahwa laku silih yang dianjurkan Filipus mengajarkan kepadanya arti sebenarnya dari penderitaan, dan dengan demikian mengubah hidupnya. Adapun diceritakan seorang pemuda bangsawan yang jatuh sakit dan mendadak meninggal. Ibunya sangat bersedih sebab putranya belum menerima sakramen pengurapan orang sakit serta sakramen pengakuan dosa. Kemudian ia memohon agar Filipus berdoa bagi putranya. Kemudian Filipus pun mendekati jenazah pemuda itu dan memegang tangannya seraya berkata, "Paulo, Paulo." Maka pemuda itu pun hidup kembali selama setengah jam sehingga dapat menerima sakramen yang amat diperlukan bagi perjalanannya menuju surga. Tuhan melakukan banyak mukjizat-Nya melalui Pastor Neri. Namun demikian yang ingin dilakukan Filipus hanyalah membawa sebanyak-banyaknya orang kepada Yesus. Kepada para pengikutnya, Filipus sering berkata, "Bersukacitalah senantiasa, karena sukacita adalah jalan untuk berkembang dalam kebajikan." Meskipun Pastor Filipus mudah sekali mengalami ekstase, ia juga sering menghabiskan waktunya berjam-jam dalam sehari untuk berdoa. Jika seorang bertanya bagaimana cara berdoa, Filipus akan menjawab, "Rendah hati serta taat, maka
Roh Kudus akan membimbingmu. Filipus memiliki semangat doa yang luar biasa, tak peduli dimanapun ia berada. Ia dapat dengan mudah berkomunikasi dengan Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa hatinya seolah-olah siap meledak karena cintanya yang begitu meluap kepada Tritunggal Maha Kudus. Pernyataan tersebut memang tidak berlebihan karena didasarkan pada suatu kejadian yang amat menakjubkan ketika ia belajar di Roma pada tahun 1544 menjelang hari raya Pantekosta. Filipus sedang berlutut dan berdoa memohon karunia-karunia Roh Kudus. Di katakombe Santo Sebastianus, tiba-tiba sebuah bola api muncul dan secepat kilat masuk ke dalam mulutnya, lalu meluncur ke dalam hatinya. Seketika Filipus merasakan hatinya membesar, tetapi ia sendiri tidak merasakan sakit. Sejak itu, setiap kali Filipus mengalami suatu peristiwa mistik persatuan dengan Tuhan secara mendalam, maka hatinya akan berdebar kencang yang menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Di saat-saat seperti itu, Filipus akan memohon kepada Tuhan untuk menenangkan hasratnya atau membawanya pulang ke surga. Pada tanggal 26 Mei 1595, setelah menderita sakit yang cukup lama, Filipus Neri meninggal dunia dalam usia 80 tahun. Ia dimakamkan di Keisha Nova. Seluruh umat kota Roma berduka. Namun, sekarang kota Roma tampak amat berbeda dibandingkan 60 tahun sebelumnya. Ada iman yang bertumbuh dari kota tersebut yang segera menyebar dan mempengaruhi umat Katolik di seluruh dunia. Sebagai ungkapan syukur, Paus menyatakan Santo Filipus Neri sebagai Rasul Kota Roma yang kedua sesudah Santo Petrus. Dan Santo Filipus Neri dibeatifikasi oleh Paus Paulus kelima pada tanggal 11 Mei 1615 dan dikanonisasi oleh Paus Gregorius ke-15 pada tanggal 12 Maret 1622. Santo Filipus Neri adalah santo pelindung Roma, pasukan Amerika Serikat, humor dan kegembiraan, dan hari rayanya dirayakan pada tanggal 26 Mei. Demikian kisah dari Santo Filipus Neri yang hanya ingin membawa banyak orang kepada Yesus Kristus. Ia juga mengajari agar kita dapat menyikapi hidup ini untuk menjauhi sikap bangga dan tinggi hati. Semoga kisah ini menginspirasi dan dapat mengubah kita menjadi pribadi yang rendah hati dan taat sampai akhir. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.